Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi Putri Agustina dalam review buku. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan review buku yang berjudul Khalifatur Rasulillah. Oke, sebelumnya izinkan saya membacakan hadis riwayat Al-Bukhari. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidak ada harta yang memberi manfaat pada dakwahku melebihi manfaat dari harta Abu Bakar. Jadi di bab ini kita akan membahas Abu Bakar As-Siddiq. Coba teman-teman bayangkan, ketika peristiwa Isra Miraj, Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah ini sudah melakukan perjalanan Isra dan Miraj, tetapi pada saat itu orang-orang sangat-sangat meragukannya karena membutuhkan waktu 1 bulan untuk sampai ke Palestina dan membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk nyampai ke Mekah, itu dengan jalan kaki. Nah, pada saat itu keraguan-keraguan, tetapi hanya 1 orang yang mempercayai Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dan As-Siddiq itu merupakan gelar dari Abu Bakar karena yang selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba kita bayangkan, jika kita ada di posisi pada saat Rasulullah menyampaikan Isra Miraj, apakah kita akan percaya? Dan pada saat itu belum ada teknologi, dan menurut logika gitu ya, untuk ke Palestina itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi Abu Bakar dengan beraninya berseru, "Jika memang itu yang dikabarkan oleh Muhammad, maka aku yakin itu benar, dan perkataan seorang Rasul pasti benar." Dan Abu Bakar ini merupakan tokoh yang disegani oleh bangsa Quraisy karena sifatnya yang lembut, keluarganya yang baik-baik, nasabnya tinggi, hartanya banyak, dan relasi bisnisnya itu banyak. Jadi tidak ada yang berani menyinggol Abu Bakar gitu. Jadi apapun yang Rasulullah sampaikan, Abu Bakar akan percaya dan diberi gelar As-Siddiq. Selanjutnya di sini penulis itu menjelaskan beberapa kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu, selain memiliki kedudukan yang tinggi di bangsawan Quraisy, Abu Bakar merupakan orang yang pakar sejarah Makkah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini tahu bagaimana sejarah-sejarah dan kelemahan-kelebihan dari bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Jadi Abu Bakar ini tahu kekurangan dari suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Jadi wajar saja jika beliau ini termasuk ke 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, nah Jazirah Arab ini terguncang sangat hebat. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, banyak sekali muslimin yang tidak mau membayar zakat. Nah, kemudian di sini Dr. Ragib As-Sirjani dalam bukunya Ummatun Lan Tamut menggambarkan kejadian pada Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan di masa sepeninggalan Rasulullah itu lebih rumit dan lebih menyedihkan 1000 kali lipat daripada yang kita rasakan saat ini. Karena pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah itu pesimis karena takut Islam itu tidak akan menyebar ke Persia dan ke Romawi. Dan bayangkan pada saat itu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Dan beberapa orang ini ada yang menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah Rasulillah, kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi bangsa Arab yang kembali murtad. Tinggallah di rumahmu dan sembahlah Allah sampai kematian menjemput kita semua." Kalau misalnya kita ada di posisi Abu Bakar, bisa jadi kita menuruti apa yang dikatakan oleh beberapa orang. Tetapi
Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Bagaimana mungkin Islam hancur sementara aku hidup? Sungguh aku akan memerangi mereka semua sampai leherku terputus dari tubuhku." Jadi, di sini Abu Bakar ini tetap kokoh sikapnya menghadapi kaum muslimin yang murtad dan menjaga sahabat-sahabat Rasulullah, menjaga sahabat terbaik Rasulullah. Alasan yang ketiga, Abu Bakar tidak berhasil sampai situ saja menyatukan bangsa-bangsa Arab. Tetapi Abu Bakar ini menyerang Romawi dan Persia secara bersamaan. Pada saat itu, Romawi dan Persia tidak pernah menganggap Arab sebagai kekuatan yang besar, karena pada masa itu Romawi dan Persia hanya menganggap Jazirah Arab itu merupakan negara yang tandus yang tidak memiliki apa-apa. Dan karena kelengahan itulah, karena merasa bangsa Arab ini hanya tanah yang tandus dan tidak memiliki apa-apa, dan kelengahan itu Abu Bakar ini dan para sahabatnya menyerang Persia dan Romawi secara bersamaan. Di sini dijelaskan tidak dilakukan oleh pemimpin militer manapun sepanjang sejarah. Demikian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.